kelompok PJBL 23A yang mengusung tema riset ini dengan judul Peran Organisasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Literasi Politik dan Partisipasi Demokratis Mahasiswa FISIP UPNPJ. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Zira Zanuba dengan NIM 251041149 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Valeri Gustia Putri dengan NIM 25104111153 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Rahel Anissa Safitri dengan NIM 251041147 berasal dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Revalina Kulina Wijaya dengan NIM 251041082. Aku dari Program Studi Sains Informasi. Saya Muhammad Khairul Torik dengan NIM 251041483 dari Program Studi Sains Informasi. Saya Liat Aira Mutra Firmansyah dengan NIM 25104131148 dari Program Studi Ilmu Politik. Saya Nur Arya Paramesti Wahyu dengan NIM 25104131145 dari Program Studi Ilmu Politik. Kenalan, nama saya Muhammad Dwi Abimanyu dengan NIM 25104131146 dari Program Studi Ilmu Politik. Nama saya Kamal Zamta dengan NIM 25104131147 dari Program Studi Ilmu Politik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferro Hafizka. NIM saya 250413149. Prodi saya yaitu Ilmu Politik. Halo semua, kami dari kelompok 23B Riset Mini dengan penelitian yang bertema Industry, Innovation, and Infrastructure dengan judul Pengaruh Antara Lahan Parkir yang Terbatas dengan Efektivitas Pembelajaran Tatap Muka di PTN Veteran Jakarta. Kami meneliti bagaimana keterbatasan lahan parkir dapat berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar di kampus. Dengan anggota kami yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardelia Cipita Regina dari jurusan Ilmu Komunikasi, NIM saya 25104111148. Halo semua, aku Syara Alimanur Fadia, NIM aku 25104111150. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, nama aku Fadila Romamudia, NIM aku 25104120084. Aku dari jurusan Hubungan Internasional. Halo semua, aku Clara Fresia Devi, NIM aku 25104111151 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hai, perkenalkan nama saya Khadijah Zahra Nurmandania, NIM saya 25104120081 dari jurusan Hubungan Internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Komang Skardini Mulamun dengan NIM 251041152 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oh iya, halo semuanya, nama aku Muhammad Panjas Moroseto, NIM aku 250412083, aku dari jurusan Hubungan Internasional. Halo semuanya, nama aku Regina Katarika Putri dengan NIM 25104115023. Aku dari jurusan Kajian Film, Televisi, dan Media. Halo semuanya, nama saya Triksi Khairana, NIM saya 25104120082. Saya dari Hubungan Internasional. Halo semua, nama gue Nabil Nurfian dengan NIM 251041081 dari jurusan Sains Informasi. Transisi perubahan internal dan eksternal pastinya telah dihadapi oleh banyak mahasiswa setelah berkecimpung dalam kehidupan belajar dan berkegiatan di kampus. Sebagai bagian dari sivitas akademik, terutamanya adalah mahasiswa yang menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mereka akan diuji pemahamannya dari berbagai aspek, terutamanya adalah pemahaman terkait politik. Selain dosen, organisasi mahasiswa pun ikut andil dalam melaksanakan tugas ini. Maka dari sinilah kami sebagai peneliti menjadikan organisasi mahasiswa sebagai objek penelitian kami, sebagai fasilitator utama para mahasiswa lainnya dalam pengembangan sikap yang terampil dan kritis. Alasan kami memilih judul ini sebagai konsep utama bahan penelitian dikarenakan kami ingin melihat apakah peran organisasi mahasiswa di lingkup kampus sudah efektif dalam meningkatkan literasi politik dan partisipasi demokratis mahasiswa, dan apakah kolaborasi antara kampus, fakultas, dan organisasi mahasiswa sudah baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
Berikut merupakan proses dan hasil dari Project Based Learning kelompok 23B. Penelitian ini mengangkat isu keterbatasan lahan parkir di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta, khususnya di kampus Pondok Labu, dan bagaimana kondisi ini berdampak pada efektivitas pembelajaran tatap muka. Kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data utama kami kumpulkan melalui wawancara mendalam secara daring terhadap mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, kami melakukan observasi langsung terhadap kondisi fisik lahan parkir dan pengelolaannya. Selama prosesnya, kami melakukan diskusi kelompok dan identifikasi masalah melalui rapat daring. Setelah itu, kami menyusun proposal, membuat daftar pertanyaan wawancara sebelum mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Dalam penelitian kami tentang keterbatasan lahan parkir di kampus UPN Veteran Jakarta, kami mendapatkan berbagai pengalaman dari mahasiswa terkait masalah parkir ini. Sebagian besar mahasiswa mengaku kesulitan mencari parkir, terutama saat datang tidak terlalu pagi atau saat jam-jam sibuk di awal semester. Mereka harus berkeliling beberapa kali untuk menemukan tempat parkir yang sering kali sempit atau jauh dari gedung kelas. Kondisi yang padat dan penuh membuat banyak mahasiswa merasa deg-degan dan panik karena takut terlambat masuk kelas. Beberapa bahkan harus menikmati parkir sampah di lantai atas gedung parkir dengan jalur yang licin dan sempit, yang menambah kesulitan. Tidak hanya itu, keterbatasan ruang membuat mahasiswa terpaksa memarkir dengan posisi yang kurang ideal, menghabiskan waktu lebih lama dari seharusnya. Area parkir sering mengalami kemacetan karena tidak banyak ruang gerak, serta ada pengaturan parkir yang kurang optimal dari petugas. Saat kondisi parkir penuh, mahasiswa harus diarahkan ke area parkir yang lebih jauh dari gedung, sehingga harus berjalan jauh dan merasa kurang nyaman. Banyak mahasiswa juga merasakan dampak negatif terhadap semangat dan fokus belajar karena kelelahan dan stres yang timbul akibat masalah parkir tersebut. Sebagai penutup dari penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan lahan parkir di kampus UPN Veteran Jakarta memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran tatap muka. Mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi sering perlu waktu lama mencari tempat parkir, terutama pada jam sibuk dan awal semester. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka tiba di kelas dalam keadaan terburu-buru, lelah, stres, hingga menurunkan konsentrasi dan kesiapan belajar. Selain itu, kondisi parkir yang padat, sempit, dan kurang tertata, serta pengelolaan yang belum optimal seperti minimnya pengawasan dan penandaan kurang jelas turut memperburuk situasi. Masalah utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah lahan parkir dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah, yang berdampak negatif pada motivasi dan efektivitas pembelajaran. Untuk itu, kami menyarankan agar kampus memberikan perhatian serius terhadap fasilitas parkir. Langkah jangka panjang seperti pembangunan gedung parkir bertingkat atau perluasan area parkir sangat diperlukan. Penataan ulang pola parkir dan peningkatan kinerja petugas parkir juga penting untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban kendaraan. Penyediaan fasilitas pendukung seperti atap pelindung dan perbaikan jalan licin dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Evaluasi sistem parkir secara berkala dengan masukan dari mahasiswa juga harus rutin dilakukan agar kebijakan selalu sesuai kebutuhan. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan proses pembelajaran tatap muka dapat berjalan lebih efektif, nyaman, dan kondusif bagi seluruh mahasiswa. Itulah proses pelaksanaan Project Based Learning yang telah kami lakukan. Terima kasih.
Selama mengikuti pembelajaran berbasis proyek ataupun PJBL, saya merasa proses pembelajaran jauh lebih bermakna dibandingkan metode biasanya. Kami tidak hanya menerima materi, tetapi benar-benar menerapkannya dalam proyek nyata dan juga mencari informasi secara mandiri. Dari situ, saya belajar bekerja bersama tim, memecahkan masalah secara mandiri, dan berpikir lebih kreatif. PJBL juga membuat saya lebih bertanggung jawab karena setiap anggotanya memiliki peran penting. Tantangannya cukup banyak, terutama soal manajemen waktu dan koordinasi, tetapi justru itu yang membuat saya berkembang. Sejak mulai PJBL, cara belajar saya jadi berubah cukup banyak. Kegiatan yang kami lakukan itu tidak hanya membaca atau mendengarkan penjelasan, tapi langsung masuk ke proses mengerjakan proyeknya. Kami harus mencari informasi sendiri, memahami kebutuhan tugas, dan menentukan langkah yang paling tepat untuk dikerjakan. Saat bekerja dalam kelompok, saya belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan berbagai cara kerja teman-teman di dalam kelompok. Kami mencoba untuk menyatukan pendapat, membagi tugas dengan jelas, dan memastikan setiap bagian berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya kami harus mengubah cara kerja di tengah proses, dan di situ saya mulai memahami bagaimana suatu proyek bisa terus berjalan meskipun ada hambatan. Pengalaman ini juga membuat saya jadi lebih nyaman untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan masukan dari orang lain. Kami belajar bahwa kerjasama itu bukan hanya soal siapa yang mengerjakan apa, tetapi bagaimana kami saling membantu agar hasilnya bisa jadi lebih baik. Buat saya, PJBL itu memberikan banyak manfaat. Selain menambah pemahaman terhadap materi, proyek ini membuat saya jadi lebih siap untuk menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan kerja sama tim dan pemikiran yang lebih mandiri.